kita ketahui bersama, untuk saat ini pemerintah telah memberikan aturan untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Sudah ada peraturannya, yaitu setiap sekolah dasar dilarang melakukan tes calistung untuk setiap calon siswa barunya. Lalu bagaimanakah literasi numerasi awal siswa kelas 1 yang saya pegang dalam 3 tahun terakhir? Kemudian bagaimanakah cara pembelajaran saya untuk penguatan fondasi awal literasi numerasi anak-anak di kelas 1? Bersama saya, Ibu Trin Handria dari GTK Transformatif Jenjang Guru SD Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dengan menjadi seorang guru di salah satu TK swasta di Kota Tegal selama 13 tahun sebelumnya, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin saya lolos sebagai guru P3K di SD Negeri Randu Gunting 1. Berbekal dengan pengalaman mengajar saya sebelumnya, alhamdulillah oleh Ibu Kepala Sekolah, saya pun diamanahkan sebagai wali kelas 1 sampai saat ini. Pagi Bu Nita. Bersama rekan guru, rekan bapak guru yang luar biasa, saya pun segera dapat menyesuaikan diri di sini. Kegiatan literasi numerasi di kelas rendah, terutama di kelas 1, bertujuan untuk menguatkan fondasi yang kuat bagi kecintaan dan pemahaman anak terhadap membaca, menulis, serta mengenal bilangan, di mana fokus utamanya adalah membangun minat baca, memperkaya kosakata, pemahaman bunyi-bunyi bahasa, serta melatih kemampuan dasar menulis dan berhitung melalui cara yang menyenangkan dan interaktif. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya belajar mengenal huruf dan bilangan saja, tetapi mereka juga memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 28 siswa di kelas 1 sangatlah beragam dalam pemahaman literasi numerasi awal yang saya dapati dari hasil asesmen kognitif dan non-kognitif yang telah saya lakukan pada saat MPLS berlangsung sebelumnya. Terdapat lebih dari 60% pemahaman literasi numerasi awal siswa kelas 1 terhitung masih lemah. Bahkan tahun ini hanya ada 7 anak yang sudah cukup lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung, yaitu baik mengenal huruf, bilangan, membaca suku kata atau kata pendek, kemudian menulis, atau mungkin bahkan menulis kalimat pendek. Sebagai persiapan untuk penguatan fondasi literasi numerasi mereka pun, saya banyak belajar dari platform PMM di pelatihan mandiri. Di sana alhamdulillah tidak kurang dari 40 sertifikat pelatihan saya peroleh setelah melakukan aksi nyata sesuai dengan topik-topik yang telah saya selesaikan sebelumnya. Selain itu, saya pun banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Kegiatan yang pertama untuk penguatan literasi numerasi anak-anak, saya ada kegiatan pagi ceria Geranit, yaitu gerakan literasi 15 menit. Saya lakukan 15 menit setelah kegiatan pembiasaan dan doa sebelum belajar dilakukan. Adapun salah satu kegiatannya yaitu dengan cara anak-anak membaca sebuah cerita. Kemudian mereka saya minta untuk menjelaskan tentang apa yang mereka baca dari bacaan buku yang mereka peroleh. Poca Ketu. Kegiatan yang kedua, pojok baca kelas 1. Siswa dapat membacanya di jam istirahat. Kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak, yaitu kegiatan badik, belajar asik di luar kelas. Kegiatan pembelajaran saya lakukan tidak hanya di dalam ruang kelas, namun akan lebih seru dan menyenangkan pastinya bagi kelas 1 jika kita lakukan di luar kelas. Sesuai dengan karakter anak-anak yang masih di kelas 1 yang memang suka bermain, saya pun mengemas banyak kegiatan pembelajaran dalam bentuk banyak permainan. Keempat, kegiatan Jutek Seru, Jumat Teknologi Seru, di mana pemanfaatan teknologi yang saya lakukan, yaitu salah satunya dengan mengenalkan game Word Wall kepada anak-anak. Kegiatan yang kelima, yaitu Saha Saka, 1 hari 1 kalimat. Sebagai penguatan literasi dalam menulis, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak yang saya sebut tugas buku putih. Anak-anak akan menyalin tulisan yang saya tuliskan di buku mereka 5 atau 10 kali sesuai dengan tugas setiap harinya. Kegiatan yang keenam, Liku Nuhe, literasi kuat, numerasi hebat.
Penguatan calistung ini saya terapkan ke beberapa siswa saya, di mana pemahaman serta pondasi awal literasi numerasi mereka masih cukup lemah. Pemantauan kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, untuk kegiatan yang ketujuh saya lakukan bekerja sama dengan orang tua murid, di mana di jurnal ini juga teridentifikasi bagaimana proses pembelajaran mereka yang mereka lakukan di rumah, serta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat lainnya. Kegiatan yang ke-8 yaitu yang saya lakukan juga, yaitu berbagi praktik baik di forum KKG kelas 1. Alhamdulillah tahun ini saya dipilih dan terpilih untuk menjadi ketua KKG di kelas 1 di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Dalam pelaksanaan beberapa program yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama yaitu murid belum sepenuhnya mandiri. Mereka masih membutuhkan pendampingan baik dari saya maupun dari orang tua murid. Yang kedua, tingkat konsentrasi yang masih berbeda. Mereka masih banyak yang belum bisa konsentrasi penuh pada pembelajaran yang berlangsung. Adapun yang ketiga, setiap guru merasa tertantang untuk selalu memberikan inovasi dalam pembelajaran, supaya anak-anak tidak akan merasa bosan dalam pembelajaran yang berlangsung. Dan yang keempat, kurangnya dukungan orang tua. Mereka masih merasa bahwa pendidikan hanya berpusat pada guru saja. Tantangan-tantangan yang saya hadapi, saya pastinya akan berkolaborasi dengan rekan guru, ibu kepala sekolah, serta unit KKG dan sejenisnya untuk memecahkan kasus-kasus tersebut. Alhamdulillah, dari beberapa kegiatan tadi yang selama saya lakukan dalam 3 tahun terakhir, perubahan sangat baik dan signifikan dalam peningkatan literasi dan numerasi siswa. Saya dapati juga dengan melihat asesmen maupun sumatif anak-anak. Sambutan yang hangat juga diberikan oleh orang tua murid terkait perkembangan putra-putrinya. Melihat rapot pendidikan sekolah dari tahun ke tahun, terutama dari 2023 dan 2024, alhamdulillah terus membaik. Saya berharap semakin banyak ragam kegiatan yang dapat saya lakukan bersama anak-anak, sehingga kenyamanan dan pemahaman, serta antusias, semangat, dan belajar anak-anak akan selalu terjaga dengan baik. Perubahan tidak perlu terlalu susah untuk mengaplikasikannya. Perubahan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada karakter mereka lah yang akan selalu saya terapkan. Saya yakin penguatan literasi numerasi ini akan menjadi pondasi awal yang kokoh, serta bekal yang kuat bagi anak-anak untuk melangkah ke jenjang kelas berikutnya. Tetap semangat belajar anak-anak, masa depan gemilang ada di depan. Bapak Ibu guru hebat, penguatan literasi numerasi tidak perlu sulit, tetapi hanya perlu kegiatan kecil yang akan teringat oleh anak-anak kita. Ingat, siswa bahagia, pembelajaran pasti akan lebih bermakna. Jadilah guru yang penuh inspirasi untuk anak-anak Indonesia. Salam dari saya, Ibu Trin Handria, GTK Transformatif Jenjang Guru SD dari Kota Tegal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di kelas 1 oleh Bu Trin Handria SPD itu sudah bagus sekali, yaitu pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan karakter anak, yang pembelajaran calistung di kelas 1 anak-anak semangat dan kreatif, terutama menerapkan pembelajaran mendalam sehingga pembentukan karakter anak terbentuk. Itu saya nilai sangat baik. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Trin Handria sudah sangat bagus, sangat aktif, interaktif. Pembelajaran menggunakan media word wall dan juga di luar ruangan yang membuat anak-anak lebih memahami materi dan mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Membimbing, mendedikasikan pada anak-anaknya, serta memberikan contoh, bukan hanya lisan yang Bu Trin Handria sampaikan, tapi mempraktekannya kepada anak-anak bangsa. Dan pada saat pembelajaran, beliau memiliki metode belajar yang secara emosional bisa diterima oleh anak didiknya, sehingga kedekatan itu merupakan modal untuk bisa membentuk anak-anak yang lebih baik dan maju. Asik, seru lagi. Kita bikin permainan, suka banget aku. Dan gak mau belajar, gak mau bosonin, aku suka banget. Dan baik, aku suka.